Swinging in, looking for Hoki Chiraka. The ball just ahead of him. Timnas Vietnam dipastikan mendapat motivasi berlipat jelang melawan Timnas Indonesia setelah didoakan langsung oleh legenda Timnas Belanda keturunan Maluku. Dukungan itu diberikan kepada Golden Star julukan Timnas Vietnam yang akan menjamu skuad Garuda pada matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024. Duel Vietnam versus Timnas Indonesia bakal dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Vietnam baru memainkan satu pertandingan yang hasilnya meraih kemenangan atas Laos dengan skor 4-1. Sementara itu, Timnas Indonesia telah bermain dua kali dengan menang 1-0 atas Myanmar dan imbang dengan skor 3-3 melawan Laos. Dua hasil itu membuat Timnas Indonesia menempati posisi pertama di klasemen Grup B Piala AFF 2024 dengan 4 poin. Skuad Garuda unggul satu angka dari Vietnam yang baru memainkan satu pertandingan. Kini, kedua tim akan saling bentrok untuk menentukan yang terbaik. Menariknya, Vietnam mendapatkan suntikan moral dari legenda sepak bola dunia keturunan Indonesia, Ruud Gullit sebelum menghadapi skuad Garuda. Sebagai informasi, Ruud Gullit merupakan ex-penyerang AC Milan dan Chelsea, serta Timnas Belanda dengan caps 66 laga dan 17 gol pada tahun 1981 hingga 1994. Bahkan, Ruud Gullit menjadi kapten Timnas Belanda dan memenangkan gelar Ballon d'Or 1987 sekaligus menasbihkan sebagai pemain terbaik pada saat itu. Selain dikenal sebagai salah satu pesepak bola terbaik Belanda dan AC Milan pada masanya, Ruud Gullit juga merupakan pria keturunan Indonesia. Ayah Ruud Gullit, yakni George Gullit diketahui kelahiran Suriname yang masih memiliki keturunan Indonesia berasal dari Maluku. Beberapa hari lalu, Ruud Gullit mengunjungi kota Ho Chi Minh, Vietnam untuk bertemu dan mendengarkan sharing berharga dengan masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Ruud Gullit belak-belakan menyampaikan pandangan pribadinya mengenai sepak bola Vietnam. Bahkan, legenda sepak bola dunia itu mendoakan Vietnam agar meraih hasil terbaik di Piala AFF 2024 jelang melawan Timnas Indonesia. Saya mendoakan yang terbaik untuk para pemain dan staf kepelatihan Timnas Vietnam. Yang penting disiplin dan konsentrasi, ujar Ruud Gullit, dikutip dari Sohaven. Lebih lanjut, ex-predator AC Milan itu menyarankan kepada para pemain Vietnam agar fokus sepanjang laga termasuk saat melawan Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Vietnam tergabung di Grup B bersama Timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos pada Piala AFF 2024 ini. Sedangkan Grup A akan diisi Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Nantinya, hanya dua tim teratas dari masing-masing grup yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, membeberkan kapan Ivar Jenner baru bisa bergabung bersama skuad Garuda di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia baru saja melakoni laga keduanya di Piala AFF 2024 pada Kamis, 12 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat tampil di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Manahan, Solo. Skuad Garuda gagal meraih kemenangan atas Laos. Dua kali tertinggal dalam 20 menit pertama, Timnas Indonesia mampu menyusul dan mengakhiri babak pertama dengan skor imbang 2-2. Di paruh kedua, meski Marcelino Ferdinand di kartu merah, tim asuhan Shin Tae-yong mampu berbalik unggul melalui gol kedua Muhammad Ferrari. Sayangnya, Laos mencetak gol lagi dan membuat laga berakhir imbang dengan skor 3-3. Timnas Indonesia naik ke puncak klasemen Grup B karena hasil ini, namun performa di lapangan menunjukkan bahwa masih ada kekurangan. Shin Tae-yong sendiri sebenarnya sudah memanggil Ivar Jenner dan Justin Hubner, namun mereka belum diizinkan untuk dilepas oleh klubnya masing-masing. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyampaikan bahwa badan tim nasional sudah berkirim surat dengan klub Ivar Jenner, FC Utrecht U21. Mereka belum bisa melepasnya, setidaknya hingga tanggal 21 Desember mendatang, karena laga terakhir mereka di kasta kedua Liga Belanda sebelum jeda musim dingin adalah pada 20 Desember. Laga berikutnya setelah itu adalah pada 10 Januari 2025. Jadi jika Ivar Jenner ingin membela Timnas Indonesia, dia baru bisa melakukannya mulai semifinal, yang mana akan digelar mulai tanggal 26 Desember. Kalau kaitannya dengan Ivar, BTN sudah berkirim surat ke klubnya Ivar. Tetapi klubnya kalau tidak salah tanggal 21 baru selesai, sehingga kalau kita melihat kondisinya kemungkinan dalam waktu dekat kemungkinan tidak mungkin, kata Sumarji kepada awak media pada Kamis, 12 Desember 2024. Pelatih Shin Tae-yong pun mengaku berharap agar Ivar Jenner bisa segera memperkuat Timnas Indonesia, dan menyadari bahwa PSSI sedang berupaya untuk mendatangkannya. Sejak pertandingan pertama, saya memang ingin panggil Ivar.
PSSI juga sedang mengupayakannya, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers seusai laga kontra Laos. Lebih lanjut, sang pelatih timnas Indonesia mengatakan bahwa Ivar Jenner sendiri ingin bergabung dengan skuad Garuda, namun FC Utrecht masih belum melepasnya. Ivar sendiri pun mau membantu timnas tapi klubnya sendiri belum mau lepas, tambahnya. Timnas Indonesia harus puas hanya memetik 1 poin kala menjamu timnas Laos pada laga kedua grup B Asian Cup 2024. Kedua tim bermain imbang 3-3 di Stadion Manahan, Surakarta, Kamis, 12 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sejatinya tampil dominan pada laga ini dengan mencatatkan 66% penguasaan bola. Skuad besutan Shin Tae-yong itu juga total melepaskan 24 tembakan dengan 9 diantaranya tepat sasaran. Di sisi lain, Laos hanya melepaskan 12 tembakan dengan 3 diantaranya mengarah ke gawang dan berbuah gol. Laos unggul lebih dulu pada menit ke-9 melalui gol Po Sombon Panyafong menerima umpan Bob Hachan Bongkong. Indonesia menyamakan kedudukan pada menit ke-12 lewat tendangan kaki kanan Kadek Arel di dalam kotak penalti. Semenit kemudian, Laos kembali unggul berkat gol Phathana Pomathep setelah menerima umpan Bob Hachan. Tak butuh waktu lama bagi Indonesia untuk kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-18. Muhammad Ferrari mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan usai menerima umpan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Ferrari mencetak gol keduanya pada menit ke-72 melalui sundulan usai menerima umpan sepak pojok Doni Tripamungkas. Pemain pengganti Peter Pantafong memupus harapan Indonesia untuk meraih 3 poin lewat golnya pada menit ke-76. Tambahan 1 poin membuat Indonesia menyalip posisi Vietnam di puncak klasemen grup B dengan 4 poin. Skuad Garuda unggul 1 poin atas timnas Vietnam, namun memainkan 1 pertandingan lebih banyak. Kegagalan tim Merah Putih meraih poin penuh di kandang mendapat sorotan dari beberapa media Vietnam. Salah satunya adalah Soha, yang menilai kurangnya kematangan dan pengalaman menjadi kelemahan Indonesia. Setelah sempat membuat Vietnam kesulitan, Laos tetap bermain apik saat bertandang ke Indonesia. Bahkan, tim ini sempat unggul 2 kali, tulis media Vietnam Soha. Melihat perjuangan Indonesia yang susah payah mengalahkan Myanmar 1-0 pada laga pembuka ASEAN Cup 2024, para penggemar mereka tak kuasa menahan rasa khawatir, jelas media Vietnam Soha. Skuad yang rata-rata usianya baru 20,3 tahun itu menunjukkan ketidakmatangan, minim pengalaman, dan kurangnya kekompakan dalam bermain, terang media Vietnam Soha. Kemudian saat menjamu Laos di kandang sendiri malam ini, para pemain Indonesia kembali tampil mengecewakan, ditulis Soha. Sementara Dantri menilai hasil ini membuat Indonesia akan berada dalam tekanan saat bertandang ke markas Vietnam. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Viet Tri, PH Uto, Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Usai bermain imbang 3-3 dengan Laos, Indonesia hanya mampu meraih 4 poin dari 2 laga dan sementara memuncaki grup B ASEAN Cup 2024, bunyi keterangan media Vietnam Dantri. Tim asuhan Shin Tae-yong itu dipastikan mendapat tekanan berat saat bertandang ke Stadion Viet Tri melawan Vietnam, 15 Desember mendatang, ditulis Dantri. Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 3-3 melawan Laos, pada laga matchday kedua grup B ASEAN Championship 2024 atau Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia langsung tampil terbuka dan menyerang. Skuad Garuda berupaya untuk membongkar pertahanan Laos. Namun, justru Laos mengejutkan timnas Indonesia. Laos berhasil mencetak gol cepat melalui Po Sombon Panyafong pada menit ke-9. Berawal dari skema serangan balik cepat, Panyafong mendapat umpan silang yang kemudian menendang bola dengan kaki kanannya. Bola membentur kaki Kakang Rudianto hingga berbelok arah tak bisa diantisipasi Dava Fasha. Skor 1-0 untuk Laos. Timnas Indonesia menjawab 3 menit kemudian, Kadek Arel berhasil menyamakan kedudukan, usai menerima bola liar. Bola langsung ditendang Kadek Arel dengan kaki kanan di dalam kotak penalti. Skor imbang 1-1. 1 menit kemudian, Laos berbalik unggul. Kembali berawal dari serangan balik, Kadek Arel melakukan kesalahan dan tak bisa menghadang pemain Laos. Bola pun dikirim ke Phathana Pomathep. Ia melakukan tendangan keras kaki kanan yang menghujam gawang Dava Fasha. Skor 2-1 untuk Laos. Timnas Indonesia langsung menyamakan kedudukan pada menit ke-18. Berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, Muhammad Ferrari berhasil menyundul bola. Skor 2-2 bertahan hingga paruh pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia masih mendominasi jalannya laga. Skuad Garuda mengejar gol untuk meraih kemenangan.
Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, hingga Raihan Hanan menggempur pertahanan Laos dengan serangan atau tembakan jarak jauh. Petaka terjadi pada menit ke-69, Marcelino Ferdinand mendapat kartu merah setelah melakukan pelanggaran. Timnas Indonesia berhasil berbalik unggul setelah Ferrari menciptakan gol kedua pada menit ke-72. Bola sepakan pojok Doni Tri Pamungkas disambar Ferrari dengan tandukan. Skuad Garuda unggul 3-2. Tak bertahan lama, 5 menit kemudian, Laos menyamakan kedudukan melalui Peter Pantafong. Pemain Laos berhasil melewati Doni Tri sebelum mengirim umpan silang, yang diselesaikan Pantafong dengan tendangan kaki kanan mendatar. Skor imbang 3-3. Hasil ini membuat timnas Indonesia memuncaki klasemen sementara grup B dengan 4 poin dari 2 laga. Namun, skuad Garuda hanya unggul 1 angka dari Vietnam yang berada di posisi kedua, dan masih menyimpan 1 laga. Timnas Indonesia bersiap untuk menghadapi laga kedua di grup B Piala AFF 2024. Dalam pertandingan ini, tim Garuda akan menjamu timnas Laos. Partai antara timnas Indonesia dan timnas Laos akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada Kamis malam, 12 Desember 2024. Kedua tim memasuki laga ini dengan kondisi yang berbeda. Timnas Indonesia membawa semangat kemenangan setelah berhasil meraih hasil 1-0 di markas Myanmar pada 9 Desember 2024. Di sisi lain, Laos mengalami kekalahan telak 1-4 dari Vietnam pada hari yang sama. Pertandingan ini juga akan menjadi ajang duel antara dua pelatih asal Korea Selatan. Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia, sementara Ha Hyok-jun akan membesut timnas Laos. Sebelumnya, pertarungan serupa sudah terjadi ketika Laos berhadapan dengan Vietnam, di mana pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, juga berasal dari Korea Selatan. Sejak tahun 2020, Shin Tae-yong telah memimpin timnas Indonesia dalam berbagai kompetisi, termasuk Piala AFF. Dalam 3 edisi Piala AFF yang telah dilalui, Shin menghadapi tantangan berat untuk membawa tim Garuda meraih prestasi terbaik. Pada 2 edisi sebelumnya, Shin Tae-yong belum berhasil mengantarkan timnas Indonesia meraih gelar juara. Di Piala AFF 2020, tim Garuda harus puas menjadi runner-up setelah mengalami kekalahan di final. Sementara pada edisi 2022, tim yang diasuhnya hanya mampu mencapai babak semifinal. Memasuki Piala AFF 2024, Shin Tae-yong dihadapkan pada tantangan yang lebih besar. Skuad yang dibawanya ke turnamen ini didominasi oleh pemain muda. Hal ini menuntut strategi dan pendekatan yang berbeda agar timnas Indonesia dapat bersaing dengan tim-tim kuat lainnya. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Shin Tae-yong, diharapkan ia dapat memaksimalkan potensi para pemain muda ini. Perubahan dalam komposisi skuad bisa menjadi peluang untuk menciptakan kejutan di Piala AFF mendatang. Ha Hyok-jun kini menjadi pelatih ketiga asal Korea Selatan yang terlibat dalam grup B Piala AFF 2024, bergabung dengan Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik. Pelatih berusia 54 tahun ini kini menjabat sebagai pelatih kepala timnas Laos. Ha Hyok-jun memiliki perjalanan karir yang menarik. Sebelum mengemban tugas sebagai pelatih kepala, ia memulai karirnya sebagai pelatih fisik. Pengalaman ini memberikan fondasi yang kuat dalam memahami aspek fisik dan teknik permainan. Sebelum menangani timnas Laos, Ha Hyok-jun pernah menjabat sebagai asisten pelatih di klub Suwon Blue Wings, salah satu tim ternama di Korea Selatan. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai pelatih kepala di klub Resources Capital yang berkompetisi di Hong Kong. Dengan latar belakang yang kaya dan pengalaman internasional, Ha Hyok-jun diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi timnas Laos di Piala AFF 2024. Keahliannya dalam mengembangkan pemain dan strategi permainan akan menjadi kunci untuk meraih hasil maksimal di turnamen ini. Timnas Indonesia semakin banyak diperbincangkan di Eropa, khususnya di Belanda. Selain semakin banyaknya pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia, prestasi sepak bola Indonesia juga semakin diperhitungkan. Hal itu diungkap langsung oleh asisten pelatih FC Twente Jeffrey De Visser beberapa waktu lalu. Jeffrey mengaku cukup mengikuti sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia. Tentu saja saya mengikuti timnas Indonesia, dan di Belanda, lebih sering dibicarakan, ungkapnya, dikutip dari YouTube Yusa Nugraha, Selasa, 10 Desember 2024. Hal itu karena banyak pemain atau pernah bermain di Liga Belanda sekarang bermain untuk timnas Indonesia. Seperti Mees, dia bermain di timku dan saya sangat dekat dengan Mees, katanya. Bahkan terakhir para pemain FC Twente nonton bareng pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, November lalu. Itu jadi tanda bahwa sekarang di Belanda, juga semakin besar dan semua orang mengikutinya,
itu turnya. Selain timnas Indonesia, Jeffrey juga cukup mengikuti kompetisi Liga 1 Indonesia, karena ada beberapa pemain asal Belanda yang juga bermain di Liga 1, salah satunya Mark Lok. Jeffrey menilai saat ini timnas Indonesia semakin baik dan terus berkembang. Ada perkembangan dengan pemain-pemain yang datang, kayaknya mereka ingin meningkatkan kekuatan tim. Pertandingan terakhir lawan Arab Saudi sangat bagus, mereka melakukan dengan sangat bagus, kata Jeffrey. Menurutnya, kesempatan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka lebar. Kita lihat mereka adalah tim yang berkembang dan semakin berkembang dan juga banyak dipantau, jadi itu sangat bagus. Mereka bisa menjadi tim yang kuat, ujar Jeffrey. Kesempatan saat ini masih sangat besar lolos Piala Dunia 2026, ditambah Jeffrey. Ditambah banyak pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Liga Eropa. Kalau ada banyak sekali orang Indonesia yang membela tim nasional dan Belanda adalah tim yang sangat besar dengan banyak keturunan Indonesia, tegas Jeffrey. Saya pikir mereka tidak pernah mengharapkan mereka akan bermain untuk timnas Indonesia, sekarang itu adalah impian mereka, kata Jeffrey. Karena memiliki keturunan Indonesia dari sang ayah, Jeffrey juga mengaku sangat terbuka jika suatu hari nanti PSSI menginginkan dirinya menjadi pelatih timnas Indonesia. Kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar di Piala AFF 2024, nama Pratama Arhan sudah jauh-jauh disorot oleh media Jepang. Pada laga perdana Piala AFF 2024, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0, pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam laga yang berlangsung di Tuna Stadium, gol tunggal anak asuh Shin Tae-yong tercipta melalui gol bunuh diri kiper Myanmar, Jin Nyinyi Aung pada menit ke-76. Dengan hasil ini, timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin dan kini bertengger di urutan kedua klasemen sementara grup B Piala AFF 2024. Tim Garuda hanya selisih 1 gol dari Vietnam yang menjadi pemuncak klasemen setelah pesta gol 4-1 saat mengalahkan Laos di laga perdana. Gol Indonesia ke gawang Myanmar tercipta dari skema serangan yang sangat familiar, yakni melalui lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Pada menit ke-77 terjadi situasi lemparan ke dalam di sayap kanan yakni Pratama Arhan. Pemain Suwon FC itu melancarkan lemparan langsung ke kotak penalti dan menimbulkan kemelut di depan gawang Myanmar. Pemain timnas senior, Asnawi Mangkualam memanfaatkan peluang itu dengan melepaskan tembakan, dan gagal diantisipasi para bek Myanmar. Meski begitu, gol itu tercatat dalam pertandingan sebagai gol bunuh diri. Jauh sebelum laga timnas Indonesia kontra Myanmar di Piala AFF 2024, media Jepang sudah memberi peringatan tentang senjata berbahaya dari timnas Indonesia. Hal itu menjadi perbincangan utama media Jepang saat tim berjuluk Samurai Biru itu berhadapan dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak kedua, Hajime Moriyasu melakukan 2 perubahan, Junya Ito dan Sugawara diturunkan untuk menggantikan Kaoru Mitoma dan Ritsu Doan. Indonesia pun menggunakan pemain pengganti keduanya, gelandang Yakob Sayuri ditarik dan mantan bek Tokyo Verdy Pratama Arhan masuk. Pratama Arhan menjadi perbincangan hangat media Jepang di balik kekalahan timnas Indonesia atas Jepang. Momen Pratama Arhan masuk dan mengambil alih posisi Yakob Sayuri saat skor 0-3. Rupanya Pratama Arhan disorot oleh media Jepang. Dia mantan bek Tokyo Verdy, ia dikenal sebagai pemain ganda yang menggunakan lemparan jauh, ditulis laporan Nikkei Sports. Tak hanya itu, Arhan juga dibicarakan atas kepopulerannya di Indonesia dengan memiliki jumlah followers di Instagram mencapai 8,7 juta. Pratama Arhan sangat populer di negara asalnya, dengan 8,7 juta pengikut di Instagram, jumlah ini melebihi 8,6 juta milik atlet baseball profesional Shohei Ohtani dari Major League Dodgers, kata media Jepang. Selama pertandingan, Arhan melakukan lemparan jauh di setiap lemparan ke dalam, sehingga mengundang sorak-sorai supporter Indonesia, ditutup laporan media Jepang. Shohei Ohtani merupakan atlet baseball terkenal asal Jepang yang membuat sejarah dunia olahraga saat kepindahannya dari La Angels ke La Dodgers. Menurut laporan BBC, La Dodgers meminang Shohei Ohtani dengan nilai kontrak fantastis dengan durasi 10 tahun yakni senilai 700 juta dolar AS atau sekitar 10,85 triliun rupiah. Nilai kontrak Shohei Ohtani itu membuatnya memecahkan rekor sebagai kesepakatan terbesar dari atlet profesional. Jumlah itu bahkan mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang Barcelona bersama Lionel Messi. Kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar di laga perdana grup B Piala AFF 2024 membawa dampak positif pada peringkat FIFA Timnas Indonesia. Meski turnamen ini tidak masuk dalam agenda resmi FIFA Matchday, hasil pertandingan tetap diperhitungkan untuk perolehan poin ranking FIFA, meskipun dengan bobot lebih kecil.
Berdasarkan data dari football-ranking.com, kemenangan ini menambah 1,8 poin untuk Indonesia, sehingga total poin mereka naik dari 1135,11 menjadi 1136,91 poin. Dengan total tersebut, timnas Indonesia diproyeksikan naik ke peringkat 124 dunia, menggusur Rwanda yang memiliki 1136,06 poin. Pertandingan melawan Myanmar digelar di Stadion Puna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak pada menit ke-76 melalui tekanan agresif yang akhirnya memaksa penjaga gawang Myanmar, Jin Nyinyi Aung, melakukan gol bunuh diri. Keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk menurunkan Asnawi Mangkualam, Victor Dethan, dan Rafael Struijk di babak kedua terbukti krusial, memperkuat lini serang Garuda yang tampil lebih tajam. Piala AFF 2024 memberikan peluang besar bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi mereka di ranking FIFA. Jika Indonesia mampu menyapu bersih seluruh 8 pertandingan di turnamen ini dengan kemenangan, tambahan total sekitar 18,52 poin dapat membawa mereka naik hingga peringkat 119 dunia. Namun, tantangan ke depan masih berat. Meski telah mengawali turnamen dengan poin penuh dan memuncaki klasemen sementara grup B, Garuda masih harus menghadapi Laos dan Vietnam, dua tim yang juga menjadi ancaman serius di fase grup. Kenaikan peringkat FIFA bukan hanya soal gengsi, tetapi juga berimplikasi pada berbagai aspek strategis sepak bola Indonesia, termasuk peluang mendapatkan lawan-lawan yang lebih berkualitas di laga uji coba internasional, serta daya tarik bagi para pemain diaspora untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dengan modal awal kemenangan atas Myanmar, timnas Indonesia tidak hanya menjaga asa meraih gelar juara, tetapi juga membuka peluang memperbaiki posisi mereka di kancah sepak bola dunia. Semua mata kini tertuju pada laga berikutnya, di mana Garuda diharapkan terus terbang tinggi. Laga timnas Indonesia versus timnas Myanmar berlangsung penuh drama dan sangat ketat. Aksi saling serang ditampilkan kedua tim. Laga ini menjadi sorotan dunia lantaran timnas Indonesia adalah satu-satunya tim yang lolos di kualifikasi Piala Dunia dari ASEAN. Terkait hal itu, pelatih Myanmar, Myo Hlaing Win, memberikan komentar melawan timnas Indonesia. Pertandingan yang digelar pada Senin, 9 Desember 2024, malam WIB di Stadion Tuwuna, Yangon, ini menjadi ujian awal bagi kedua tim. Myo Hlaing Win menyebut dirinya telah mengetahui bahwa skuad Garuda datang tanpa kekuatan penuh. Meski demikian, pelatih Myanmar itu tetap menilai timnas Indonesia sebagai tim yang berbahaya, terutama dengan kehadiran pemain muda yang lapar prestasi. Kami menerima kabar bahwa timnas Indonesia tidak memainkan pemain kelas dunia, ucap pelatih Myanmar pada media lokalnya Nepus.com. Menurutnya, meski tanpa pemain senior terbaik, Indonesia tetap membawa talenta muda yang punya potensi besar untuk memberikan ancaman. Salah satu pemain yang menjadi sorotan Myo Hlaing Win adalah Rafael Struijk. Menurutnya striker Garuda itu yang dianggap memiliki kemampuan berbeda dari pemain lainnya. Mereka juga mempunyai pemain naturalisasi yang bermain, sehingga mereka akan memberikan yang terbaik, kata Myo Hlaing Win. Selain itu, Myo Hlaing Win juga memuji persiapan matang yang dilakukan timnas Indonesia di Myanmar. Sementara itu, Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, meski tidak membawa skuad terbaik, timnya tetap datang dengan semangat tinggi untuk meraih hasil maksimal. Fokus diberikan pada pengembangan pemain muda, namun ia juga menegaskan bahwa Garuda tetap siap untuk bertarung di lapangan. Laga ini berjalan sengit, Myanmar memanfaatkan dukungan supporter untuk menekan lawan, sementara Indonesia berambisi menunjukkan bahwa mereka tetap berbahaya meski dengan skuad muda. Pemain timnas Indonesia, Victor Dethan, mengakui bahwa latihan di bawah pelatih Shin Tae-yong cukup berat. Namun, seiring berjalannya waktu, pemain PSM Makassar bisa beradaptasi. Timnas Indonesia kini sedang berada di Myanmar untuk persiapan Piala AFF 2024. Pratama Arhan dan kolega akan berjumpa Myanmar pada matchday pertama grup B pada Senin 8 Desember 2024 nanti. Indonesia mengadakan latihan perdana di Myanmar pada hari Jumat, 6 Desember 2024, waktu setempat. Latihan itu diikuti sebagian besar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, termasuk Victor Dethan. Pemain yang bisa bermain sebagai winger dan wingback itu mengakui bahwa latihan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong punya intensitas yang tinggi. Yuk simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkuat fisik pemain timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Faktor itu membuat sesi latihan digelar dengan intensitas tinggi. Victor Dethan menyebut latihan cukup berat.
Ya lumayan berat sih, tapi sudah bisa beradaptasi, ucap pemain berusia 20 tahun tersebut. Meski berat, Victor Dethan tetap menikmati menjalani latihan bersama Timnas Indonesia. Sebab, dia bangga dan senang bisa mewakili Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini.